Saya doa sama Allah, Pak. Saya yakin sama Allah. Alhamdulillah. Allah hantar satu orang. Selesai. Saya berangkat ke Jakarta, Pak. Sendirian, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudhlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah, atau kama qala Rasulullah SAW. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan nikmat yang begitu besar, begitu banyak kepada kita. Saking banyaknya nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, seandainya kita menghitung satu demi satu nikmat yang Allah berikan, maka Allah katakan la tuhsuha. Kita tidak akan pernah bisa menghitung satu demi satu nikmat Allah. Untungnya Allah ini tidak memerintahkan menghitung. Yang Allah anjurkan adalah fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ceritakan, sampaikan ya, bahwa semua ini adalah nikmat daripada Allah. Bertemu dengan kawan, ceritakan bahwa sehat dari Allah, sakit dari Allah, mati dari Allah, hidup dari Allah. Ceritakan bahwa semua dari Allah. Yang sudah nikah, nikahnya pun dari Allah. Yang belum nikah lagi, misalkan itu pun sudah takdir Allah ya. Jadi nggak usah ngiri, nggak usah ngiri. Yang belum nikah lagi atau mau nikah lagi atau belum pernah nikah sama sekali, semua bagian daripada nikmat Allah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam pertemuan kita malam hari ini, kita akan coba ini, kalau bahasa saya ngadongeng ya, ngobrol saja terkait dengan tahapan atau usaha untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin rahimakumullah, ridho Allah ini adalah satu anugerah yang Allah berikan kepada seorang hamba, dan anugerah ini anugerah yang paling besar di antara anugerah yang lainnya. Jadi tidak sembarangan orang yang mendapatkan ridho Allah, itu tidak sembarangan. Karena ridho Allah ini satu hal yang luar biasa. Tentunya Allah akan berikan kepada orang yang luar biasa. Kita ambil contoh misalkan ya, di sini Pak Ucep ya, punya 1 kilogram emas ya. Amin. 1 kilogram emas.
Dan kita paham 1 kilogram emas itu berapa harganya. Ya, kalau kita jadikan uang itu berapa harganya. Karena kita paham nilai emas 1 kilogram ini berharga untuk kita, maka mustahil kita kasih kepada orang yang nggak kenal misalkan, atau orang yang selewat saja. Ya. Pasti kita akan berikan barang yang berharga ini kepada orang terdekat kita. Apakah itu istri? Apakah itu anak? Atau saudara terdekat kita, orang yang paling kita cintai, maka kita akan kasih barang ini. Karena menurut kita ini barang yang berharga. Tapi hadirin rahimakumullah, apabila kita punya barang yang tidak ada harganya, misalkan ini contoh, ini saya sudah minum habis, tinggal bungkusnya saja, bagi saya nggak ada nilainya. Jangankan diminta, ya, nggak diminta pun saya kasih, ya. Karena nggak ada nilainya bagi saya ini. Tapi kalau ini adalah emas segede gini, gak mungkin saya kasih kepada sembarang orang, karena ini berharga untuk saya. Begitulah ridho Allah. Begitulah ridho Allah. Ridho Allah itu begitu luar biasa. Satu hal yang luar biasa, karena dengan ridho Allah manusia bisa masuk ke dalam surga. Dengan ridho Allah manusia bisa dihapus dosa-dosanya. Dengan ridho Allah hidup di dunia selamat, di akhirat selamat. Dengan ridho Allah. Tapi sayangnya hadirin rahimakumullah, hari ini orang paham usaha untuk mendapatkan uang yang banyak atau bisnis yang sukses. Paham, ya. Bagaimana untuk mendapatkan hasil yang bagus, maka dia buat usaha. Modalnya harus besar, pekerjaannya harus yang baik-baik, harus yang rajin-rajin, ya. Mungkin kalau seorang yang jualan, barangnya harus bagus, karena dia ingin mendapatkan hasil yang bagus, untung yang besar. Maka diusahakan, difikirkan. Tidak hanya fikir, hadirin. Ahli dunia itu sekalian, ketika dia ingin mendapatkan keuntungan yang besar, tidak hanya difikirkan. Ngahulang moe gitunya. Saya ingin punya untung 1 bulan 100 juta, tapi ngahulang ngumpul, nggak ada gerak, nggak ada kerja. Maka ini orang gila. Orang gila. Pengen uang besar, pengen uang banyak, tapi nggak mau usaha. Orang gila. Ahli dunia itu hadirin, di samping dia berpikir siang malam bagaimana untuk mendapatkan hasil yang bagus, maka dia bekerja, tanam modal, cari usaha. Itu sudah seperti itu, fitrahnya seperti itu. Ingin untung banyak, maka usahanya pun harus lebih, harus sungguh-sungguh. Nah, ketika hari ini saya tanya, misalkan, ya, Pak David pengen dapat ridho Allah, pasti jawabannya pengen. Atau Pak Bambang pengen nikah lagi, pengen dapat ridho Allah, pasti pengen, pasti mau. Santri akhwat ingin dapat ridho Allah, mau. Ikhwan mau. Itu semua pasti mau, ya. Semua pasti mau. Orang miskin ingin dapat ridho Allah, orang kaya ingin dapat ridho Allah, ya, pejabat, rakyat, semua pasti ingin ridho Allah. Tapi ketika ditanya, sudahkah ada usaha untuk mendapatkan ridho Allah? Mungkin sebagian ada yang menjawab, sudah Ustaz, saya sholat 5 waktu, subuh nggak kesiangan, misalkan, ya. Untuk mendapatkan ridho Allah, usaha. Ada lagi yang nggak mau jawab, karena takut salah kalau dijawab. Untuk perkara dunia hadirin, orang ingin sukses, ingin mendapatkan hasil yang sukses, tidak hanya difikirkan, tapi diusahakan. Semua orang paham ini. Tapi untuk ridho Allah, kadang-kadang ada orang yang cukup dengan doa saja, tidak mau usaha, atau ada usaha tapi sedikit usahanya. Seperti orang ingin punya untung 100 juta setiap bulan, tapi usahanya cuma nongkrong aja di jalan misalkan, kan mustahil. Seperti itu. Orang ingin dapat ridho Allah, tapi cukup dengan doa saja. Udah Ustadz, saya cuma doa setiap sholat, saya doa sama Allah, pengen dapat ridho Allah. Apakah cukup dengan usaha ini?
Tidak. Karena ridho Allah itu luar biasa. Ridho Allah itu nilainya tinggi. Jadi nggak cukup dengan doa saja. Bahkan jangankan dengan doa, tidak cukup dengan ibadah saja. Dengan sholat saja nggak cukup. Nah, maka ada rumus, ya, rumus untuk mendapatkan kesuksesan atau dalam hal ini ridho Allah. Kita ambil contoh dalam segi dunia. Kalau saya ingin menjadi seorang pebisnis karet yang sukses, ya, maka saya harus bertanya kepada pebisnis yang sudah sukses, ya. Datang ke Pak Adi, Pak Adi gimana caranya supaya saya bisa menjadi pebisnis yang sukses? Maka nanti Pak Adi akan ngasih tahu, begini Ustaz, caranya begini. Kalau saya mengikuti aturan ataupun arahan yang diarahkan orang yang sudah sukses, besar kemungkinan saya menjadi pebisnis karet yang sukses. Karena mengikuti jejak atau arahan dari orang yang sudah sukses. Atau ingin menjadi seorang petani yang sukses, ya kita tanya kepada para petani yang sudah sukses, sudah mendapatkan keuntungan dari pertanian. Maka begitupun hadirin rahimakumullah, apabila kita ingin mendapatkan ridho Allah, contoh, ikuti, teladani orang-orang yang sudah mendapatkan ridho Allah. Siapa mereka? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sehingga gelar para sahabat semuanya sama. Laki-lakinya para sahabat, perempuannya sahabat, anak-anaknya di zaman sahabat, orang tuanya di zaman sahabat, semua gelarnya sama, radhiyallahu anhum ajma'in. Allah ridho kepada mereka semua. Lalu sahabat hadirin rahimakumullah mendapatkan ridho Allah, apakah cuma diam saja di rumah waktu itu? Duduk-duduk saja bersama Nabi waktu itu? Sehingga Allah turunkan ayat radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah ridho kepada mereka. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah ridho kepada mereka. Apakah sahabat ini duduk-duduk saja dengan Nabi, ya, di Madinah sana? Tidak. Kalau kita dengar, kita lihat bagaimana kisah-kisah sahabat, mereka ini berjuang, bersusah payah, bermujahadah, bersungguh-sungguh, sehingga Allah berikan ridho kepada mereka. Nah, maka poinnya hadirin, apabila kita ingin dapat ridho Allah, maka harus ada usaha, harus ada kerja. Tahapan yang pertama, ya, atau syarat yang pertama supaya kita mendapatkan ridho Allah, siapapun itu, ya, orang kaya, orang miskin, santri, ustadz, ya, semua. Syarat yang pertama, apabila ingin dapat ridho Allah, wajib hukumnya orang tersebut atau orang yang ingin dapat ridho Allah ini mempunyai iman yang sempurna. Ini asasnya, Pak. Karena mustahil Allah ridho kepada orang yang tidak beriman. Mustahil. Ya, sebagaimana mustahilnya bayi yang sudah lahir masuk lagi ke rahim, Pak. Ini contoh seperti itu. Jadi Allah mustahil ridho kepada orang yang tidak beriman. Maka wajib hukumnya kalau kita ingin mendapatkan ridho Allah, mempunyai iman yang sempurna. Santri, iman apa? Apa arti iman? Ikhwan? Apa? Jangan takut salah, sesuai dengan kepahaman, jawab saja. Apa? Yakin. Akhwat, apa iman artinya? Keyakinan. Masya Allah. Hadirin yang mulia, iman ketika ditanya, maka ada yang menjawab percaya, ada yang menjawab yakin, ya, keyakinan. Maka ulama menjelaskan, iman itu atau wujud daripada iman itu maka mesti ada 3 hal. Yang pertama, diucapkan dengan lisan. Jadi nggak bisa kita mengatakan saya sudah beriman tapi nggak pernah bersyahadat kepada Allah, tidak pernah bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita tidak ucap ini,
maka kita tidak diakui sebagai orang beriman. Karena syarat orang yang beriman adalah diucapkan dengan lisan. Kemudian yang kedua, diamalkan dengan badan, dilakukan atau dipraktekkan, dizahirkan. Asyhadu alla ilaha illallah. Artinya apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Maka praktek zahirnya bagaimana? Mentaati seluruh perintah-perintah Allah, baik yang wajib, yang sunnah, itu semua dikerjakan. Maka ini secara perbuatan. Kalau ada orang bersyahadat kemudian tidak mengamalkan perintah-perintah Allah, maka imannya belum sempurna. Imannya belum sempurna. Karena syaratnya harus diucapkan dulu, kemudian diamalkan, kemudian yang terakhir diyakinkan, ditekadkan, diyakinkan di dalam hati bahwa tidak ada Tuhan hanya selain Allah. Bahkan ulama mentafsirkan bukan hanya tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang bisa menyembuhkan selain daripada Allah. Tidak ada yang bisa memberikan rezeki kecuali hanya Allah. Tidak ada yang memberikan kemudahan dalam hidup kecuali hanya Allah. Semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada 3 perkara dalam diri kita, mudah-mudahan termasuk orang yang mempunyai iman yang sempurna kepada Allah. Hadirin rahimakumullah, karena iman ini letaknya di hati, Pak. Ya. Jadi iman ini kan letaknya, tempatnya di dalam hati, maka kita nggak tahu nih sejauh mana iman kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah. Maka perlu ada tes, perlu ada percobaan. Gitu. Contoh begini, kalau saya tanya, Bapak yakin nggak bahwa gula itu manis? Yakin, ya, karena sudah dicoba. Sudah tes-tes di rausan. Iya, teh kopi pahit. Kenapa yakin? Karena sudah mencoba, sudah dites. Oh benar pahit. Nah begitupun keimanan hadirin. Kalau kita ingin tahu sejauh mana yakin kita kepada Allah, terhadap rizki dari Allah, terhadap jaminan-jaminan Allah, terhadap pertolongan Allah, maka mesti ada tes, mesti ada percobaan lah bahasanya. Bagaimana, sejauh mana iman kita kepada Allah atau keyakinan kita kepada Allah. Contoh kecil saja, Pak. Ketika kita sakit, ya, ketika kita sakit, yang pertama kali diingat, ini obat dulu atau Allah dulu? Bayang. Kalau kita sakit langsung ingat obat, berarti iman kita belum sempurna. Iman kita belum sempurna. Karena kita yakin dengan obat dulu, kita ingatnya langsung kepada obat. Begitu. Tapi ketika kita sakit, yakin bahwa Allah yang akan menyembuhkan saya, setelah yakin baru ikhtiarnya datang ke dokter, ya. Datang mungkin ke warung atau mungkin ke tabib kemana, itu ikhtiarnya. Tapi hati kita yakin yang menyembuhkan ini adalah Allah. Sehingga buktinya ketika sakit langsung ingat Allah. Yakin dalam rizki, bab rizki. Ketika kita nggak punya uang, ya, ingatnya pekerjaan atau ingatnya Allah. Pami abdi masanes tegaduh arot, saya ingat kapal ucap aya inyeun gitu. Gitu ya. Nah kita itu ingat Allah atau ingat makhluk ketika nggak punya uang. Kalau kita nggak punya uang, ingat makhluk, berarti iman kita belum sempurna. Santri, ya santri ini dengerin santri. Santri belum dikirim uang, ya. Belum dikirim uang. Sudah 1 minggu misalkan gitu ya. Ketika uang habis, ingat Allah atau ingat handphone di telepon ibu ya. Kalau ingatnya handphone di telepon berarti belum sempurna iman kita. Ya. Nah ini bab yakin hadirin Allah SWT. Karena keyakinan itu Bapak sekalian tidak boleh tercampuri sedikit pun. Keyakinan itu tidak boleh tercampuri sedikit pun dengan selain Allah. Maka hadirin rahimakumullah, yang pertama tahapannya apabila kita ingin mendapatkan
ridho Allah, maka wajib bagi kita untuk mempunyai iman yang sempurna, ya. Iman yang sempurna. Tadi kita ucapkan dengan lisan, kemudian kita yakini dalam hati bahwa semua datang dari Allah. Kemudian kita amalkan seluruh perintah-perintah Allah. Apabila ini terjadi, ini ada di dalam diri kita, maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit cerita Bapak sekalian, ya, berbagi pengalaman. Ini bab yakin, ya. Saya belajar dari pengalaman saya sendiri, ya. Alhamdulillah saya baru pulang dari 2 negara, Vietnam dan Kamboja, selama 2 bulan. 1 bulan di Vietnam, 1 bulan di Kamboja. Ketika itu, sebelum saya keberangkatan, saya musyawarah dengan bapak-bapak itu, ya, dengan pengurus di pesantren juga, bahwa saya akan izin di bulan September waktu itu untuk mengikuti program. Sebetulnya programnya selama 4 bulan. Cuma karena saya dapat izin dari pesantren 2 bulan, akhirnya saya ikut 2 bulan. Waktu saya akan berangkat, Bapak sekalian, saya waktu itu punya uang 2 juta. Cuma 2 juta. Karena memang ini asbab saya begitu dari pesantren. Maka saya bagi 2. 1 juta untuk yang di rumah, 1 juta saya bawa. Saya musyawarah dengan istri. Kamu siap nggak saya tinggal selama 4 bulan dengan uang 1 juta ini? Kata istri, insya Allah, karena saya punya Allah. Insya Allah. Ya, gitu. Akhirnya saya berangkat sekalian, berangkat dengan uang 1 juta ini. Berangkat dan saya dimusyawarahkan. Karena sebelum berangkat saya harus diseleksi dulu. Melewati 5 seleksi. Yang pertama saya diseleksi terkait kesehatan. Ustadz katanya mau berangkat ke luar negeri, gimana kesehatannya? Punya penyakit ini enggak? Penyakit yang maksudnya berbahaya, berat begitu. Kata saya enggak punya. Penyakit saya cuma 1, enggak punya uang, kata saya. Enggak punya saya. Paling ya sakit gigi kayak gitu. Oh berarti lolos nih. Seleksi yang pertama. Yang kedua dia nanya, keluarga gimana? Insya Allah aman, kata saya. Ada Allah dan Rasulnya. Saya bilang begitu. Insya Allah aman, sudah dimusyawarahkan. Kemudian pekerjaan. Pekerjaan gimana? Saya sudah musyawarah dengan pihak pesantren dan saya diizinkan 2 bulan. Berarti saya lolos di sini. Ketika saya ditanya bekal, Pak, Ustadz mau bekal berapa? Katanya ini kan mau keluar negeri. Itu minimalnya orang yang mau keluar negeri ini, negara ASEAN itu minimal $1.000 atau 15 juta. Saya bilang saya bawa 1 juta. Ini gimana katanya? Mau keluar negeri bawa uang 1 juta? Ya. Buat apa? Tiketnya saja nggak cukup. Tiketnya 1.300.000. Saya butuh 1 juta. Kata saya bilang begini, ya sudah musyawarahkan saja. Kalau saya berangkat, saya akan berangkat dengan kondisi apapun. Kalau yang enggak, ya saya pulang. Maksudnya saya bergerak di Indonesia saja. Ya. Dia tanya lagi yang terakhir. Amalan-amalan bagaimana katanya? Amalan harian. Nah ini yang saya lemah, kata saya. Ya kalau sholat berjamaah insya Allah lah 5 waktu. Tapi kalau tahajud saya belang betong, kata saya. Zikir juga belang betong begitu. Ya sudahlah katanya. Kita musyawarahkan di Jakarta. Saya dibawa ke Jakarta di pusat, dimusyawarahkan. Entah bagaimana pertimbangannya Bapak sekalian, saya diizinkan untuk berangkat. Padahal biasanya kalau ini nggak lolos nih, yang bekal ini saya pasti nggak diberangkatkan, karena nanti ngerepotin orang lain di sana. Atau nanti jadi fitnah. Tapi saya diberangkatkan, nggak apa-apa katanya, berangkat saja. Ketika diputus berangkat, saya bingung, Pak. Di satu lain saya senang, gitu ya, saya mau keluar negeri. Di lain sisi saya bingung, ini buat tiket saja nggak cukup, karena 1 juta. Gitu. Akhirnya sama teman, kita kan keluar di jalan Allah ini belajar yakin. Allah sudah berjanji, in tansurullaha yansurkum. Barang siapa yang menolong agama Allah, Allah akan tolong. Kamu yakin gak dengan ayat ini, katanya? Kamu yakin gak dengan ayat ini? Jadi saya terpacu, Pak, semangatnya. Pura-pura terpacu sebetulnya. Pura-pura semangat itu. Akhirnya saya sebisa mungkin, Pak, saya sholat semua. Malam-malam. Tanggal 23. Gitu kan. Besok paginya ada teman dari Bintaro, Pak. Bintaro, namanya Pak Haji Tata. Nelpon sama teman, saya kan gak bawa handphone. Nelpon sama teman, tahu ada saya di Kebon Jeruk di Jakarta. Dia panggil, katanya ada Ustadz ya di Jakarta. Ya.
Bisa nggak ke rumah katanya, ke Bintaro itu. Dia punya acara keluarga dan ingin ada ceramah dari tunarungu. Saya bawa tunarungu waktu itu. Bawalah ke rumahnya, saya buat ceramah di sana. Pulangnya dikasih 500.000 Pak, lumayan kan? Oh, ada buat tiket kata saya. Pokoknya pikiran saya bagaimana saya sampai ke sana. Karena ini sudah putusan musyawarah. Saya harus taat musyawarah. Apapun yang terjadi saya harus berangkat dengan uang seadanya. Dapat tuh yang 1,5 juta. Pas mau beli tiket, besok paginya datang supirnya Haji Tata ini bawa tiket Pak. Ustaz, ini tiket katanya dari Pak Haji Tata. Jadi sudah dibeliin tiketnya Pak. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi uang 1 juta itu 1,5 juta masih utuh. Iya masih utuh. Saya berangkat ke Vietnam, datang ke sana, sampai di sana. Ternyata kata orang-orang sana, mohon maaf Ustaz, di sini ini dakwahnya nggak seperti di Indonesia sana, bebas. Di sini harus senyap-senyap katanya, harus sembunyi-sembunyi. Nah, itu negara komunis. Dan tidak boleh intikaf di masjid. Masjid di seluruh Vietnam ada kurang lebih 750 masjid di seluruh Vietnam. Tapi nggak boleh intikaf di masjid, walaupun kita program di masjid. Maka tidurnya harus di hotel Pak, selama 1 bulan. Saya jadi bingung. Oh, saya punya uang 1,5 juta, belum makan. Nah, ini harus pikirin hotel Pak. Masya Allah. Tapi nggak apa-apa. Saya jalani saja, buat silaturahmi ke orang-orang sana. Dan dikersakan bahasa Indonesia. Dan ditakdirkan oleh Allah, saya ketemu sama satu orang di Vietnam itu. Saya cerita dia punya anak tunarungu, cerita, dia tertarik. Dan mungkin sebagai rasa terima kasihnya, dia ngasih uang kepada saya 1 juta uang sana. Dan alhamdulillah dengan uang ini saya bayar hotel selama 1 bulan. Jadi uang 1,5 juta masih utuh Pak. Gitu. 1 juta masih utuh. Hotel terus air pang bayar gitu. Lalu bagaimana makan? Ternyata orang-orang sana sekalian sudah bermusyawarah, makan jemaah dari Indonesia itu sudah dimusyawarahkan. Makan pagi ini dari bapak ini, makan siang dari bapak ini, begitu. Jadi kita makan tuh tinggal makan saja Pak. Masya Allah. Baju disuciin Pak. Ini jemaah Indonesia, mana bajunya? Kumpulin, cuciin Pak. Masya Allah. Kita tinggal ta'lim saja, silaturahmi saja, dakwah begitu Pak. Semua selesai sama Allah. Wah, 1 bulan saya selesai di situ. Uang 1,5 juta masih ada, Pak. Masih ada. Ini cerita 1,5 juta, Pak. Masih ada tuh. Akhirnya sudah 1 bulan habis, kita harus beranjak ke Kamboja. Masih bingung juga waktu itu, karena ongkos dari Vietnam ke Kamboja itu 500.000 uang sana. Aduh, kata saya ini 1,5 juta ini bisa habis juga itu kan. Ternyata ya Allah gerakan juga, ada seseorang Ustaz katanya kapan ke Kamboja? Kalau nggak salah tanggal 16 waktu itu. Karena habis paspor itu tanggal 16. Ini katanya buat ongkos, ya, alhamdulillah. Jadi 1 juta masih utuh juga Pak. 1 juta itu masih utuh. Gitu kan. Jalan gitu kan sampai di sana. Akhirnya alhamdulillah 1 juta habis Pak di sana. Di Kamboja akhirnya terpakailah 1,5 juta itu sampai dengan habis. Kemarin tanggal 13 ini November, saya diwakili oleh teman dari jemaah telepon Ustaz Aka, minta ditambah masa karena di Kamboja sekalian banyak orang-orang Kamboja yang ingin ikut dengan saya, ingin belajar bahasa isyarat agama, ingin banyak sekali. Sedangkan satu-satunya penterjemah saya di jemaah itu. Gitu. Kata teman-teman kalau Ustaz pulang ini gimana katanya? Nggak ada. Akhirnya teleponlah teman ke Ustaz Aka, minta supaya saya ditambah jadi 4 bulan. Kata Ustaz nggak boleh, karena sudah perjanjiannya 2 bulan katanya. Masya Allah. Wah, berarti saya harus pulang, Pak. Harus mikirin tiket juga itu. Wah, ya harus mikirin tiket. Dicek sama teman, tiket dari Kamboja ke sini 2.300.000. Saya udah nggak punya uang lagi. Ini gimana? Karena saya belajar dari sebelumnya sudah. Saya sholat lagi Pak, sholat lagi minta sama Allah. Yang saya pikirkan ya Allah, jangan permalukan saya di pesantren ya Allah. Begitu. Jangan sampai saya jadi fitnah di pesantren ya Allah. Nanti misalkan telepon Ustaz Aka, Ustaz, saya nggak punya tiket nih. Tolong, ini permalukan saya ya Allah. Jangan sampai seperti itu ya Allah. Saya berpikir itu Pak. Jangan permalukan saya ya Allah pesantren. Saya doa sama Allah Pak. Saya yakin sama Allah. Alhamdulillah. Allah hantar 1 orang. Selesai Pak. Saya berangkat ke Jakarta Pak. Sendirian Pak. Yang saya pikirkan waktu itu bukan saya nggak bisa pulang Pak. Saya terpikir akhirat Pak. Saya di dunia saja dari satu negara ke negara yang lain itu khawatir juga Pak, takut juga sendirian Pak.
bahasa nggak apa namanya beda gitu kan. Saya pakai penampilan seperti ini Pak, itu satu bandara lihat saya semua itu. Saya pakai sendal ya, yang lain kan pakai sepatu, saya pakai sendal Pak. Masya Allah, tengah-tengah bandara itu orang pada lihat kita semua. Tapi saya yakin saya punya Allah, saya nggak takut kata saya. Tapi saya teringat akhirat Pak. Bagaimana perjalanan saya nanti di akhirat? Kalau bekal kita nggak cukup, di dunia saja kita masih takut Pak. Padahal di dunia itu kita bisa minjem, kita bisa apa namanya minta sama teman. Di akhirat nggak bisa Pak. Kalau amal kita kurang, kita celaka. Saya ingat akhirat Pak. Ini bab keyakinan Pak. Maka mesti kita apa namanya mengetes Pak, ingat. Jangan sampai ketika kita mati iman kita rusak Pak. Jangan sampai kita mati iman kita tidak diterima sama Allah. Karena kita masih bercampur dengan kesyirikan-kesyirikan. Mungkin kita bukan penyembah berhala, mungkin kita bukan penyembah patung, tapi di hati kita ada kesyirikan, ada keyakinan kepada itu kesyirikan. Itu bahaya sekali. Maka kita harus ada usaha. Sempurnakan iman kita. Yakini bahwa Allah yang menolong kita, bahwa Allah segala-galanya bagi kita. Jangan takut Pak, Allah bersama kita. Itu yang saya tekankan waktu itu. Dan alhamdulillah saya sampai ke sini. Bahkan saya bisa bawa oleh-oleh sekalian. Oh ya, alhamdulillah. Walaupun tidak banyak gitu ya, tapi alhamdulillah dengan uang 1 juta itu sekalian. Hadirin Allah SWT, ini Pak sekalian. Jadi iman itu sekalian, wah, nikmat yang luar biasa Pak. Nikmat iman itu. Maka hadirin Allah SWT, tahapan yang kedua setelah kita punya iman yang sempurna, supaya kita dapat ridha Allah, adalah dengan mengamalkan sunnah Nabi SAW. Ada satu mafhum hadis Bapak sekalian, man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnahku atau mengamalkan sunnahku, faqad ahabbani, kata Nabi, maka sungguh dia ini cinta kepadaku, atau dia ini adalah orang yang cinta kepadaku. Wa man ahabbani, kata Nabi, dan barang siapa dia ini yang mencintaiku, kana ma'iya fil jannah, maka sesungguhnya dia ini akan bersamaku di dalam surga. Masya Allah. Maka ini tahapan yang kedua. Apabila kita ingin dapat ridha Allah, amalkan sunnah-sunnah Nabi semampu kita, sebisa kita. Sunnah Nabi ulama membagi 3. Ada sunnah di dalam adat atau kebiasaan Nabi, kebiasaan berpakaian Nabi, kebiasaan makan Nabi, kebiasaan ketika masuk tandas, kebiasaan masuk masjid, itu semua ada sunnah. Kita pelajari Pak, kita tanya ulama, bagaimana sunnah dalam pakaian, sunnah dalam tidur Nabi, pelajari sunnah. Mohon maaf yang sudah menikah, sunnah di dalam berhubungan dengan istri, itu semua ada sunnahnya. Kita pelajari sekali. Kemudian ada sunnah di dalam ibadah, bagaimana sunnah dalam sholat, bagaimana sunnah dalam baca Al-Quran dan seterusnya. Maka ini kepada Allah Subhanahu wa taala, tahapan yang kedua adalah menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sudah ada pengacau di sini, kita cukupkan saja Pak ya. Intinya begitu Pak. Ini ngobrol saja, sharing Pak ya, sharing untuk para santri semua. Jangan takut dalam kehidupan karena kita punya Allah, Allah yang menguasai segala-galanya, Allah yang apa namanya menggenggam kehidupan kita, yang maha tahu segala keperluan-keperluan kita. Jangan sampai takut ya. Takutlah hanya kepada Allah. Karena apabila kita kehilangan Allah, berarti kita kehilangan segala-galanya. Kalau kita sudah mendapatkan Allah, berarti kita sudah mendapatkan segala-galanya. Bukan hanya dunia saja, akhirat pun Allah akan berikan segala-galanya. Surga diberikan kepada orang-orang yang mendapatkan ridho Allah. Mudah-mudahan hadirin pun Allah Subhanahu wa taala, saya Bapak-bapak sekalian, para santri sekalian, ini termasuk orang-orang yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup majelis kita dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fal adan.